Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku 125 Masalah Zakat karya Al-Furqan Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu Nabi SAW, para sahabatnya dan segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan, karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mekah. Kalangan Ansor, orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan para sahabatnya yang hijrah dari Mekah, memang telah menyambut dengan bantuan dan keramah tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Keahlian orang-orang muhajirin adalah berdagang. Pada suatu hari, Sa'ad bin Arabi menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak lama, berkat kecakapannya berdagang, ia menjadi kaya kembali. Bahkan sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya. Tidak semua orang muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Sebagian dari mereka ada yang menggarap tanah milik orang-orang Ansor, tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Akan tetapi, mereka tetap berusaha mencari nafkah sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain. Ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas adalah zakat mal atau kekayaan, meskipun ayat itu turun di Mekah. Padahal zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi SAW menetap di Mekah. Sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menyediakan bagi mereka yang kesulitan hidupnya sebuah sufa, bagian masjid yang beratap, sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, mereka disebut ahlus sufa, penghuni sufa. Belanja gaji para ahlus sufa ini berasal dari harta kaum muslimin, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor yang berkecukupan. Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya pun dimulai dijalankan. Di Yatsrib, Madinah, inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menerima wahyu berikut ini. Dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Berbeda dengan ayat sebelumnya, surat Ar-Rum ayat 39, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah dan bukan sekedar anjuran. Mengenai kewajiban zakat ini, ilmuwan muslim ternama Ibnu Katsir mengungkapkan, zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah. Tampaknya zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. Sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini yang dibicarakan di Mekah merupakan kewajiban perseorangan semata.
Said Syabik menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dijakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah Hijriah, menurut keterangan yang mansyur, ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara terperinci. Menjelang tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dijakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan, yang diharapkan dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dijakati. Masya Allah.